Salam hebat dan luar biasa untuk keluarga adopsi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertemu kembali bersama saya Muhammad Rohmadi selaku Ketua Umum Adopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, adopsi memiliki visi menjadi lembaga mitra pengembangan sumber daya manusia. Menjadi lembaga mitra pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang unggul dan kreatif di tingkat nasional dan internasional. Jadi kalau melihat visi yang dicanangkan oleh adopsi itu menjadi lembaga mitra pengembangan SDM dan kelembagaan yang unggul dan kreatif di tingkat nasional dan internasional, ini sangat layak dan penting ketika kita berbicara adopsi menjadi salah satu media untuk turut serta mengembangkan kompetensi hard skill dan soft skill SDM, bahasa dan sastra Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, adopsi hadir untuk memberikan solusi. Adopsi hadir untuk menjadi mitra. Adopsi hadir untuk mengajak keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia, di 34 provinsi, untuk selalu berinovasi, selalu berkreasi, selalu berkolaborasi, dan membangun jalinan silaturahmi untuk penguatan multigenerasi NKRI. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ada 5 keterampilan yang tentu akan menjadi kekuatan kita untuk bisa kita lakukan penguatan adopsi, untuk mewujudkan visi bagaimana menjadi mitra lembaga mitra pengembangan SDM. Nah, yang pertama, bagaimana kita mampu mengidentifikasi berbagai problematika, kekurangan-kekurangan kita, SDM, dosen bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Dari identifikasi itu kita lakukan perencanaan, bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan. Kemudian dari situlah sebenarnya komunikasi kita lakukan untuk bisa melaksanakan berbagai program pengembangan dan juga menjadi proses yang tentu saja tidak bisa lepas dari upaya kita untuk terus serta mengevaluasi dan menindaklanjutinya. Jadi 5M yang harus kita laksanakan keluarga besar adopsi, yakni mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Nah, ini semua menjadi sebuah bagian yang tidak terlepas dari upaya kita untuk menguatkan keluarga besar adopsi yang kita bangun secara sinergis, secara bertahap sejak tahun 2014. Jadi di 2014 kita lahir sesuai dengan pengembangan yang sebelumnya dari Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Itu menjadi salah satu embrio bagaimana kita berkembang. Adopsi sejak tahun 2014 ditetapkan di FKIP, di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, ini semua menjadi salah satu bagian pengembangan bagaimana adopsi untuk bisa menjadi rumah kedua, menjadi mitra pengembangan SDM yang nantinya bisa turut serta. Satu, turut serta mengembangkan dan mendukung pengembangan kompetensi hard skill dan soft skill dosen bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, turut serta mendukung kemitraan, penelitian, dan pengabdian dosen bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, turut serta mendukung kerjasama kemitraan antara program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan dosen-dosen bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, turut serta bermitra dan mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas SDM bangsa ini, yang akhirnya nanti betul-betul mampu memberikan kontribusi nyata. Adopsi hadir untuk bisa memberikan solusi, dan adopsi hadir untuk terus bersinergi dan berelaborasi sehingga nantinya adopsi ini betul-betul bisa memberikan satu kontribusi nyata terhadap apa yang nantinya bisa kita kuatkan berbagai program untuk bisa memeriahkan dan juga menyemarakkan program-program adopsi yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam perjalanan waktu kita lihat adopsi terus berkreasi dan berinovasi bersama
adopsi melalui websitenya di adopsi.org, terus mengembangkan sayap, menginformasikan melalui IG-nya adopsi, melalui Facebook-nya, melalui channel YouTube-nya adopsi. Semua dijadikan media sosialisasi dan komunikasi untuk bisa merealisasikan 5B. Pertama, bersilaturahmi. Yang kedua, berkomunikasi. Yang ketiga, berkolaborasi. Yang keempat, beraksi. Dan yang kelima, berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, keluarga adopsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjadi hal penting ketika kita terus berkolaborasi dalam pergerakan literasi kita. Sehingga program-program kegiatan yang kita canangkan untuk mendukung kompetensi, peningkatan kualitas SDM dosen bahasa dan sastra Indonesia, pendampingan yang dilakukan untuk turut serta generasi Indonesia ini terus bisa merealisasikan berbagai program yang tentu saja ini akan bisa memberikan dampak nyata terhadap kemajuan dan pengembangan penelitian, pengajaran, dan pengabdian bahasa dan sastra Indonesia. Adopsi hadir memberikan solusi, adopsi hadir untuk senantiasa menginspirasi, adopsi hadir untuk selalu memotivasi multigenerasi NKRI, dan adopsi hadir untuk senantiasa memberikan kreasi-kreasi nyata, karya-karya nyata untuk multigenerasi NKRI. Dan ini semua dilakukan dalam berbagai ranah, dalam bentuk kegiatan seminar, dalam kegiatan workshop, dalam bentuk kegiatan pelatihan, dalam bentuk kerjasama, dan juga dalam kerjasama penelitian, baik yang skala nasional maupun regional, dan juga berbagai kalangan kemitraan. Adopsi sangat terbuka untuk bekerja sama dengan BUMN, dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dan kita terus turut serta bekerja sama dengan kemitraan Lembaga Literasi Arfus Ratu Lisa untuk terus menggerakkan sayap literasinya. Di bulan Juni ini kita sedang meluncurkan program untuk penerbitan antologi puisi dalam rangka mengenang almarhum penyair kita Bapak Sapardi Djoko Damono, yang insya Allah akan kita luncurkan pada tanggal 19 Juli 2021 nanti bersamaan dengan kuliah pakar sastra. Dan channel YouTube kita terus kita kembangkan dengan berbagai konten pengembangan pembelajaran, proses pembelajaran inovasi abad 21 yang insya Allah akan kita luncurkan brandingnya nanti sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ini saat kuliah pakar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia abad 21. Nah, ini menjadi penting untuk kita lakukan berbagai inovasi. Baru saja kemarin tanggal 31 kita laksanakan kuliah pakar bahasa, kuliah pakar linguistik yang menghadirkan Bapak Profesor Dr. Idewa Pudujana dan Bapak Dr. Sudaryanto. Kemudian tanggal 1 Juni 2021 kita laksanakan kuliah pakar dalam bidang penelitian dan pengabdian. Kita lakukan workshop penelitian dan pengabdian, penyusunan proposal. Kita hadirkan reviewer langsung untuk PKM Bapak Dr. Kundaru Sadono dan juga Bopo Dr. Kunjana Rahardi dari UNS dan juga dari Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu kita lakukan menjadi penggerak, menjadi penyatu, menjadi berbagai sinergisitas kita lakukan secara kelembagaan dari Sabang sampai Merauke, dari Papua Barat, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, kemudian ada di Kalimantan Timur. Berbagai program dari Sabang sampai Merauke kita lakukan. Di Serambi Aceh, di kota Banda Aceh, semua program kita canangkan. Bersama-sama adopsi, kemarin baru saja di Adopsi Jawa Timur juga melakukan kegiatan pembelajaran abad 21. Terus kita lakukan dan terus kita dorong. Berbagai program semangat untuk menyatukan multigenerasi NKRI, generasi bahasa dan sastra Indonesia dari berbagai pelosok negeri untuk menuangkan ide dan gagasan secara cemerlang. Ini semua menjadi bagian kekuatan kita. Adopsi hadir untuk memberikan solusi, adopsi hadir untuk memotivasi, adopsi hadir untuk mengimajinasi berbagai program. Dan ini akhirnya akan memantik bagaimana dukungan kita untuk memberikan dukungan nyata kepada pemerintah untuk turut serta menghasilkan generasi-generasi NKRI abad 21 yang unggul, kreatif, berdaya saing, dan juga memiliki mental yang kuat, berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar, menjadi kesantunan dalam berbahasa yang tentu akan menjadi keteladanan. Nah,
teman-temanku yang hebat dan luar biasa, keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia. Tadi saya katakan bagaimana kita menggerakkan gerakan literasi Ratu Lisa, rajin nulis dan baca. Adopsi bekerja sama dengan lembaga literasi Arfus Ratu Lisa untuk terus menggalakkan gerakan-gerakan literasi yang mendukung gerakan literasi sekolah. Kita turut serta berpartisipasi membangun taman-taman baca, membangun taman-taman literasi Arfus Ratu Lisa, dan juga berbagai program kegiatan yang dicanangkan dari Sabang sampai Merauke. Harapannya ini mampu menggerakkan sayap-sayap nyata bahwa adopsi hadir turut serta memberikan solusi untuk negeri. Dalam situasi pandemi, adopsi juga hadir memberikan solusi untuk UMKM, untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan. Kemarin kita juga support dalam bentuk donatur-donatur yang kita berikan. Nah, inilah kehadiran adopsi di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, di berbagai wilayah Indonesia. Kita turut serta, kita hadir untuk memberikan berbagai kontribusi. Nah, disinilah kekuatan kita, berbagai strategi yang kita canangkan untuk mewujudkan visi kelembagaan adopsi, visi adopsi untuk menjadi mitra pengembangan SDM yang unggul, kreatif, di tingkat nasional dan internasional. Harapannya bisa tercapai secara berkelanjutan, dan ini kita lakukan terus-menerus. Saat ini anggota adopsi ada sekitar 750, dan kita harapkan di tahun ini bisa terpenuhi target 1000 anggota, dan akhirnya nanti akan menggerakkan sayap dari Sabang sampai Merauke untuk menggerakkan semua aspek-aspek kebahasaan, semua kantong-kantong bahasa, semua kantong-kantong sastra, semua kantong-kantong pengajaran, yang akhirnya SDM yang unggul akan memberikan kontribusi nyata yang akhirnya menjadi wujud branding adopsi. Bagaimana adopsi hadir untuk betul-betul menguatkan, menyatukan dengan 5B-nya, ya, dengan 5B: bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Sehingga kehadiran adopsi akan selalu memberikan solusi, kehadiran adopsi akan selalu memotivasi, kehadiran adopsi akan selalu menginspirasi, dan disitulah adopsi akan selalu memberikan solusi untuk multigenerasi NKRI. Dan kita semua keluarga besar adopsi akan selalu hadir dengan karya-karya nyata, sehingga kita akan selalu bersinar menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia sepanjang hari. Salam hebat dan luar biasa, semangat untuk keluarga besar adopsi yang selalu saya gaungkan dengan branding adopsi. Adopsi muda, kreatif, luar biasa.